Halo, salam kenal semua. Saya Riani Rahmawati, konsultan senior di Lembaga Manajemen FEB UI. Dalam video online learning ini, saya akan menyampaikan teaser tentang pelatihan mengelola kinerja pegawai saat WFH, suatu pelatihan yang dilaksanakan selama 2 hari dengan masing-masing sebanyak 3 jam. Dan ini adalah urutan saya menjelaskan teaser ini. Pertama kita bicara tentang fenomena WFH, yang kedua tentang dilema manajer, konsep manajemen kinerja, proses manajemen kinerja, mengelola kinerja saat WFH, dan prinsip coach dalam mengelola kinerja saat WFH. Kita mulai dulu dengan fenomena WFH yang menjadi populer akhir-akhir ini tentunya karena adanya pandemi COVID-19. Namun sebelumnya sebenarnya fenomena ini sudah mulai dilakukan oleh berbagai organisasi karena adanya inovasi teknologi sehingga seringkali disebut dengan the future of work. Bahkan di World Economic Forum menyatakan bahwa 91,7% perusahaan di Indonesia memberlakukan WFH dan setelah pandemi ini berakhir, kemungkinan besar juga sebagian pekerjaan tetap akan dilakukan di rumah. Sehingga ini memang akan menjadi masa depan pekerjaan dalam rangka retaining and attracting talent. Hanya karena ini dilakukan dengan lebih cepat gitu ya, karena adanya pandemi, maka banyak sekali manajer yang mengalami dilema tentang bagaimana mengelola kinerja saat WFH karena belum siap, belum ada sistem yang kemudian mumpuni agar mereka bisa mengelola kinerja pada saat WFH. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang Anda bisa lihat dalam slide ini. Misalnya, bagaimana saya bisa memastikan tim saya bekerja dengan sungguh-sungguh sebagaimana kalau mereka di kantor? Bagaimana cara saya bisa menilai attitude di saat saya sangat jarang berkomunikasi secara langsung dengan mereka dan saya sangat jarang melihat mereka? Dan bagaimana kemudian saya mengkomunikasikan target yang mungkin seringkali berubah dengan kondisi yang saat ini ada? Bahkan Harvard Business Review menyatakan bahwa banyak sekali manajer yang memiliki ketidakpercayaan diri akan kemampuan mereka mengelola pegawai secara remote. Sekitar 38% dari manajer masih percaya bahwa pegawai bekerja tidak sekeras pada saat mereka bekerja di kantor saat mereka bekerja di rumah. Kita mulai dulu dengan membahas konsep manajemen kinerja dan Anda bisa lihat ada dua kata kunci di sini. Yang pertama berkelanjutan dan yang kedua penyelarasan strategik. Berkelanjutan maksudnya adalah manajemen kinerja ini suatu proses yang berkelanjutan yang melibatkan penetapan tujuan, mengobservasi kinerja, serta memberikan umpan balik secara terus-menerus. Jadi tidak hanya dilakukan sebanyak sekali atau 2 kali dalam setahun. Yang kedua, penyelarasan strategik bahwa tidak ada artinya manajemen kinerja apabila kinerja ini tidak dikelola sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi, melalui manajemen kinerja inilah manajemen memastikan aktivitas dan luaran kinerja yang dihasilkan timnya itu selaras dengan tujuan organisasi. Dan ini adalah proses manajemen kinerja diawali dari persiapan, seperti kita melihat ada budaya seperti apa, ada sistem seperti apa yang disiapkan oleh organisasi, perencanaan, salah satunya kita bicara tentang target kinerja, bagaimana cara mereview berapa kali dalam setahun, kita melaksanakannya, ada proses penilaian, ada review yang di sini melihat bagaimana dari hasil penilaian, apakah kemudian ini sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan apabila perlu ada perbaikan dari sistem manajemen kinerja yang ada, maka dilakukan improvement dan kemudian kembali lagi ke cycle persiapan. Kalau kita lihat tadi dari definisi di mana ada dua kata kunci dan proses ini, maka pada saat WFH ini adalah hal-hal yang kemudian perlu ditekankan oleh para manajer. Yang pertama, bikinlah pertemuan rutin, buatlah pertemuan rutin untuk selalu mengingatkan tim akan tujuan organisasi. Jadi jangan take it for granted bahwa mereka pasti ingat dan pasti tahu. Buat pertemuan rutin seperti mingguan atau 2 mingguan di mana manajer menyampaikan selalu mengingatkan tentang tujuan organisasi. Yang kedua, buat dan sepakati jadwal monitoring pekerjaan. Check-ins kita sebutnya ya, staff meeting. Mau jam berapa kita ketemu setiap hari? Jam 10 pagi atau jam 3 sore? Apakah ada atribut kantor yang harus dipakai? Seragam misalnya atau name tag? Jadi benar-benar seperti suasana bekerja. Yang ketiga, berikan umpan balik yang reguler, yang berkesinambungan, sehingga manajer bisa dapat selalu mengkomunikasikan target kepada tim dan anggota tim tetap memiliki informasi sejauh mana mereka telah berkontribusi. Jadi jangan tunggu sampai masa review, berikan umpan balik yang reguler lebih baik di saat mereka menyerahkan hasil pekerjaannya.
Yang keempat, fokuslah kepada kontribusi daripada input seperti selama apa mereka atau pegawai ini login, ya, bagaimana pegawai memberikan impact dan kontribusi itu lebih penting. Dan yang kelima, biarkan pintu Anda tetap terbuka, jadi tidak hanya manajer bisa akses ke tim, tapi bagaimana tim juga bisa akses kepada manajer untuk memberikan input atau meminta feedback. Dan yang terakhir, tetap berikan umpan balik secara negatif apabila ada yang perlu diberikan umpan balik secara negatif, maka berikan secara langsung dengan cara tatap muka, misalnya melalui video conference. Untuk itu saya mencoba untuk membuat akronim untuk memudahkan Anda semua agar mengingat prinsip-prinsip manajemen kinerja apa yang bisa dilakukan pada saat WFH. Saya membuat akronim COACH. C yang pertama adalah regular check-ins, meetings, ya, kemudian tadi bagaimana kita setiap hari bertemu, itu adalah C yang pertama. Kemudian O, setting and communicating objectives and key results, selalu mengkomunikasikan tujuan perusahaan dan target-target kinerja. A, accessible, baik Anda kepada pegawai, begitu juga pegawai kepada Anda. C, fokus on contributions instead of tadi seberapa lama mereka login, jadi fokus kepada impact dan kontribusi yang diberikan pegawai. Dan H, being humane and considerate. Jadi memanusiakan pegawai, bagaimana menghormati mereka apabila ada negatif feedback yang perlu diberikan, maka berikanlah secara langsung dengan tatap muka. Mudah-mudahan dengan akronim ini Anda lebih mudah mengingat prinsip-prinsip mengelola kinerja di saat WFH, dan tentunya di saat WFH ini memang manajer diharapkan bisa menjadi coach yang baik untuk anggota timnya. Demikian dari saya Riani Rahmawati. Semoga teaser ini bermanfaat dan sampai berjumpa kembali.